Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai manajemen mutu, yang dimana kelompok ini terdiri dari 3 anggota, yaitu Alipia Kansadianti dengan NPM 084, ada saya sendiri, Harpika Yusti Agustina, NPM 091, dan ada rekan saya, Yolanda Amelia, NPM 093. Materi pertama akan disampaikan oleh Yolanda Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen mutu. Manajemen mutu atau dikenal dengan Total Management Quality dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta usaha dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas dan mutu dari perusahaan tersebut. Ada juga definisi lain yang menjelaskan bahwa manajemen mutu itu sebuah sistem yang mengedepankan kualitas sebagai strategi bisnis yang berorientasi pada kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh sumber daya manusia di perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan manajemen mutu. Manajemen mutu sendiri memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai di dalam prosesnya. Yang pertama, menetapkan visi untuk karyawan. Yang kedua, menetapkan standar bagi karyawan. Yang ketiga, membangun motivasi dalam perusahaan. Yang keempat, menetapkan tujuan untuk karyawan. Yang kelima, membantu mengarahkan budaya perusahaan. Yang keenam, membantu melawan resistensi terhadap perubahan dalam organisasi. Selain ada tujuan, ada juga manfaat manajemen mutu. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alipia Kansa. Selanjutnya, ada 3 komponen utama manajemen mutu. Yang pertama itu ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas pada manajemen mutu yaitu sebuah proses, identitas atau organisasi meninjau kualitas dari semua unsur yang terlihat dengan proses produksi. Yang kedua ada jaminan kualitas. Jaminan kualitas adalah cara untuk mencegah kesalahan atau kecacatan pada produk yang diproduksi, karena hal ini akan berdampak pada kualitas layanan ke pelanggan. Yang ketiga ada perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas berguna untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, seperti selera pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengujian kualitas produk secara berkala agar dapat memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada proses manajemen mutu. Ada beberapa tahapan maupun proses yang dilakukan. Yang pertama ada perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat terarah dan sesuai. Yang kedua ada implementasi perencanaan mutu. Implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses ini ada hal yang harus diperhatikan seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Yang ketiga ada evaluasi mutu. Berguna untuk meninjau kembali hasil dari produk yang dikeluarkan. Di dalam proses ini, perusahaan perlu untuk memeriksa kembali tingkat kepuasan serta respon yang didapatkan dari produk yang sudah dihasilkan. Dan yang terakhir ada perbaikan atau pengembangan. Proses ini merupakan proses lanjutan yang memanfaatkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu, hingga sebuah perusahaan dapat berinovasi lebih produk atau jasa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Selanjutnya ada prinsip manajemen mutu. Terdapat 7 prinsip manajemen mutu, yaitu yang pertama, customer focus.
Pemenuhan keinginan dan persyaratan pelanggan adalah fokus utama dari manajemen ini. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu berusaha untuk memenuhi selera pelanggan atau bahkan melampaui harapan mereka. Yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan. Dalam prinsip ini, manajemen menjadi pemimpin dari semua tingkatan, menetapkan serta menyatukan tujuan dan arahan. Selain itu, menciptakan kondisi di mana semua orang dapat terlibat untuk mencapai sasaran organisasi. Ketiga, ada engagement of people atau keterlibatan orang. Prinsip ini berhubungan dengan pentingnya pemberdayaan kompetensi dan keterlibatan pihak-pihak dalam seluruh tingkatan untuk menambah kapabilitas organisasi. Selanjutnya, ada proses approach atau pendekatan proses. Pada intinya, prinsip ini mengedepankan proses untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan efisien. Seterusnya ada improvement atau peningkatan. Prinsip ini berfokus pada perbaikan. Hal ini juga dikarenakan beberapa organisasi yang sukses di dunia selalu berfokus dalam hal perbaikan. Selanjutnya ada evidence-based decision making atau keputusan berbasis bukti. Pada prinsip ini, proses pengambilan keputusan harus berdasarkan analisis dan evaluasi data, serta informasi secara akurat. Hal ini bertujuan agar hasil yang dicapai bisa sesuai dengan harapan. Dan yang terakhir ada relationship atau hubungan. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa untuk mempertahankan kesuksesan, organisasi harus membangun hubungan baik dengan semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Harpika. Oke, baik. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus PT Otsuka Indonesia Malang, yang dimana penelitian tentang pengaruh sistem manajemen mutu, SMM, ISO terhadap kinerja karyawan melalui budaya kualitas perusahaan dengan objek penelitian PT Otsuka Indonesia Malang. Sistem manajemen mutu, ISO, dilihat dari 3 dimensi, yaitu perencanaan sertifikasi ISO 9001, komitmen perusahaan, dan penerapan prosedur. Data penelitian diperoleh dari sampel 110 responden karyawan yang dipilih secara acak. Hal penelitian menemukan bahwa perencanaan sertifikasi ISO 9001, komitmen perusahaan, dan penerapan prosedur dipersiapkan sudah sangat baik oleh karyawan dan berpengaruh positif secara signifikan terhadap budaya kualitas perusahaan. Selanjutnya, budaya kualitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun demikian, budaya kualitas masih dipersepsikan karyawan belum terlalu baik, dikarenakan pemberdayaan, keterlibatan, dan quality improvement teamwork belum dijalankan secara optimal. Menghadapi persaingan di era globalisasi, industri meningkatkan manajemen mutu. Pasalnya, manajemen mutu terkait dengan matriks kinerja dan daya saing dan citra industri. Jika perbaikan ataupun peningkatan kualitas diabaikan, lambat laun bisa menghancurkan bisnis di sektor tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan manajemen mutu adalah dengan menerapkan ISO 9001. Semua industri yang menetapkan sertifikasi ISO ini dianggap telah memenuhi standar manajemen mutu berstandar internasional. Lantas, apakah manajemen mutu ISO 9001 benar-benar penting untuk industri? Nah, iya, sangat penting dikarenakan yang pertama ada efisiensi biaya. Industri kerap mengeluarkan banyak biaya untuk membuat suatu produk. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan produk, pihak industri harus mengulangnya. Hal ini tentu dapat menguras anggaran kalau terjadi terus-menerus. Namun, dengan menerapkan standar ISO, industri bisa mencegah kinerja dan produksi yang buruk. Pasalnya, industri sudah memiliki acuan untuk mengantisipasi penurunan kinerja karyawan maupun produksi. Yang kedua itu ada menjamin mutu produk. Mutu produk merupakan salah satu hal yang dinilai dalam proses sertifikasi ISO. Saat industri dinyatakan lolos sertifikasi ISO, berarti produknya sudah memenuhi standar internasional.
Dengan begitu, konsumen yang menggunakan produk industri tersebut sudah memperoleh jaminan kualitas. Yang ketiga ada menjamin kepuasan konsumen. Mutu produk terkait dengan kepuasan konsumen. Apabila konsumen puas, ia akan kembali membeli produk Anda. Sebaliknya, konsumen yang merasa kurang puas pasti berpaling dari produk tersebut. Yang keempat ada meningkatkan kredibilitas. Kredibilitas merupakan mutu, kekuatan produk maupun kapabilitas produksi industri yang berdampak pada kepercayaan konsumen. Kredibilitas juga menjadi salah satu faktor penentu loyalitas konsumen terhadap produk dari industri tersebut. Dan yang terakhir ada meningkatkan kinerja karyawan. Sistem manajemen mutu yang sudah ditetapkan oleh industri tentu wajib dipatuhi oleh karyawan. Ketika ada pelanggaran dari internal, industri pun bisa mengambil tindakan sesuai standar. Dengan demikian, karyawan terpacu untuk menjaga mutu, produktivitas, dan efisiensi. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami jelaskan dan sampaikan mengenai manajemen mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.